Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Pasca Sarjana S2 Teknologi Pendidikan Universitas Darmas Indonesia pada mata kuliah pengembangan kurikulum bersama dosen Dr. Adelia Alfriana MPD. Kami adalah kelompok 5 yang terdiri dari Pak Mahmud Aji, Bu Merianti, saya Siti Mariani, dan Pak Asbi Kurniadi Siregar. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang pengembangan tujuan kurikulum. Berdasarkan hasil diskusi kami terkait pengembangan tujuan kurikulum, ada 6 yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa itu tujuan kurikulum? Kedua, perbedaan tujuan umum dan tujuan khusus. Ketiga, langkah-langkah dalam mengembangkan tujuan kurikulum. Keempat, kurikulum pembelajaran. Kelima, manfaat pengembangan tujuan kurikulum. Dan yang keenam, tujuan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan spesifik untuk memandu proses pembelajaran dan pengajaran di suatu lembaga pendidikan atau sistem pendidikan. Tujuan berkaitan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Menurut Susilana dan kawan-kawan tahun 2006, dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan kurikulum. Pentingnya tujuan kurikulum sangat mendasar dalam membentuk pendidikan yang efektif dan berarti. Di bawah ini kami akan memberikan gambaran umum tentang pentingnya tujuan dalam kurikulum. Pertama, memberikan arah dan maksud utama pendidikan. Tujuan kurikulum memberikan arah dan maksud utama bagi proses pendidikan. Mereka menentukan apa yang ingin dicapai melalui pengalaman belajar siswa. Tanpa tujuan yang jelas, pendidikan bisa menjadi tidak terarah dan kehilangan fokus. Kedua yaitu mengukur kesuksesan pendidikan. Tujuan kurikulum berfungsi sebagai standar pencapaian yang dapat diukur. Mereka memungkinkan pendidik untuk menilai apakah siswa telah mencapai hasil yang diharapkan. Ini penting dalam menentukan apakah pendidikan efektif atau perlu ditingkatkan. Kemudian, mendorong fokus pada hasil. Tujuan menekankan hasil yang diinginkan bukan hanya proses. Dengan demikian, tujuan membantu dalam merancang program pembelajaran yang efisien dan relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan kurikulum memberikan motivasi. Dengan memberikan arah dan maksud utama bagi proses pendidikan, kurikulum juga menemukan apakah siswa dan peserta didik cenderung lebih termotivasi saat mereka tahu apa yang diharapkan dan tujuan memberikan panduan yang jelas kepada siswa tentang apa yang mereka harus capai dan mengapa itu penting. Kemudian tujuan kurikulum yaitu mengukur kesuksesan pendidikan. Tujuan kurikulum dapat diselaraskan dengan standar pendidikan nasional atau regional. Ini memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan norma-norma pendidikan dan prasyarat hukum. Selanjutnya, menyelaraskan dengan visi dan misi sekolah. Tujuan kurikulum harus sejalan dengan visi dan misi institusi pendidikan. Mereka membantu dalam mewujudkan tujuan besar sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan kurikulum yaitu evaluasi pendidikan yang lebih baik. Dengan tujuan yang jelas, evaluasi pencapaian tujuan menjadi lebih efektif. Pendekatan evaluatif yang baik memungkinkan sekolah untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan. Tujuan yang baik membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka menuntun pengembangan kurikulum, pemilihan metode pengajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian pemahaman yang lebih baik. Siswa atau peserta didik mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka pelajari dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan mereka. Ini menciptakan makna dalam pembelajaran.
Kedua, perbedaan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu satu, tingkat abstraksi. Tujuan umum biasanya memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Mereka merinci hasil yang ingin dicapai dalam cakupan yang lebih luas dan bersifat lebih umum. Tujuan ini sering berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional atau institusi pendidikan secara keseluruhan. Kedua, orientasi global. Tujuan umum mendefinisikan arah besar pendidikan dan visi dari lembaga pendidikan. Mereka memberikan pandangan yang luas tentang apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam jangka panjang. Tiga, ketidaksesuaian umum. Tujuan umum mungkin kurang spesifik sehingga mereka mungkin tidak mencakup aspek khusus dari mata pelajaran atau program tertentu. Mereka memberikan kerangka kerja umum yang dapat digunakan untuk merancang tujuan lebih spesifik. Contoh tujuan umum: mengembangkan warga negara yang berpengetahuan kritis dan bertanggung jawab, atau menghasilkan lulusan yang siap untuk menghadapi tantangan global. Tujuan khusus. 1. Tingkat spesifikasi. Tujuan khusus lebih spesifik dan terukur. Mereka merinci pencapaian yang konkret dalam lingkup yang lebih terbatas, seperti mata pelajaran atau unit pembelajaran tertentu. Kedua, orientasi detail. Tujuan khusus lebih terperinci dan fokus pada hasil yang harus dicapai oleh siswa dalam konteks yang lebih sempit. Mereka mendefinisikan apa yang diharapkan dari siswa dalam pembelajaran tertentu. Kemudian, ketiga, ketepatan subjek. Tujuan khusus biasanya berhubungan langsung dengan subjek atau topik tertentu. Mereka lebih relevan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam lingkup yang lebih terbatas. 4. Contoh tujuan khusus. Setelah mengikuti kursus matematika ini, siswa harus dapat menyelesaikan persamaan kuadrat atau mengembangkan kemampuan menulis esai analitis dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dengan kata lain, tujuan umum memberikan arah dan visi besar dalam pendidikan, sementara tujuan khusus merinci apa yang diharapkan dari siswa dalam mata pelajaran atau pembelajaran tertentu. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan struktur yang komprehensif dalam perencanaan kurikulum dan memberikan panduan yang jelas bagi pendidik dan siswa. Ketiga, langkah-langkah dalam mengembangkan tujuan kurikulum. Pertama, analisis kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk memahami apa yang diperlukan oleh peserta didik dan masyarakat. Dalam analisis ini, Anda akan menentukan tujuan-tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta perkembangan pendidikan saat ini. Kedua, penetapan tujuan umum. Tujuan umum ini mencakup pencapaian besar yang diharapkan oleh semua peserta didik. Tujuan ini seringkali sejalan dengan visi dan misi institusi pendidikan atau sistem pendidikan yang lebih luas. Ketiga, penetapan tujuan khusus. Tujuan khusus merinci kompetensi dan perilaku yang harus dimiliki oleh peserta didik pada berbagai tahap pendidikan berkaitan langsung dengan mata pelajaran atau unit tertentu. Keempat, perumusan indikator. Indikator adalah tanda-tanda konkret yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Indikator adalah hasil konkret yang dapat diukur seperti skor tes, peningkatan tingkat kelulusan, atau partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan telah dicapai. 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan konkret yang menggambarkan apa yang diharapkan siswa dapat dicapai sebagai hasil dari proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah komponen kunci dalam merancang program pendidikan, kurikulum, atau mata pembelajaran. Tujuan pembelajaran turun dari tujuan kurikulum dan mengacu pada tujuan yang lebih spesifik untuk mata pelajaran atau unit pembelajaran tertentu. Proses dalam merumuskan tujuan pembelajaran melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, identifikasi tujuan kurikulum. Langkah pertama adalah memahami tujuan kurikulum nasional atau institusi pendidikan Anda. Ini adalah tujuan yang mengatur visi dan misi pendidikan secara keseluruhan. Ini mungkin mencakup tujuan seperti peningkatan kemampuan literasi, pengembangan pemahaman ilmiah, atau pengembangan keterampilan sosial dan etika.
Kedua, pemahaman tentang konteks mata pembelajaran. Selanjutnya, Anda perlu memahami konteks mata pelajaran atau unit pembelajaran tertentu. Apakah ini mata pembelajaran matematika, ilmu pengetahuan sosial, atau bahasa asing? Pahami materi apa yang harus diajarkan, tingkat kesulitan, dan bagaimana materi tersebut berhubungan dengan tujuan kurikulum. Ketiga, identifikasi kemampuan dan pencapaian yang diinginkan. Setelah memahami konteks, tentukan kemampuan dan pencapaian yang diinginkan oleh siswa setelah menyelesaikan mata pembelajaran atau unit pembelajaran. Apa yang harus mereka ketahui, pahami, atau mampu lakukan. 4. Merumuskan tujuan pembelajaran. Gunakan informasi di atas untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan pembelajaran harus menjelaskan hasil yang diharapkan dari siswa setelah mengikuti pembelajaran. Contoh, tujuan pembelajaran mungkin meliputi siswa akan dapat menyelesaikan prinsip-prinsip dasar trigonometri, atau siswa akan mampu memecahkan masalah matematika yang melibatkan persamaan kuadrat. Kelima, merumuskan tujuan dengan kata kerja yang tepat. Gunakan kata kerja yang tepat dalam perumusan tujuan. Kata kerja seperti menjelaskan, mengidentifikasi, menyusun, atau menghitung, memberikan petunjuk tentang jenis tugas yang siswa akan hadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Keenam, penilaian dan evaluasi tujuan pembelajaran. Pastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat diukur dan dievaluasi. Identifikasi kriteria yang akan digunakan untuk menentukan apakah siswa telah mencapai tujuan tersebut. Ini akan membantu dalam perencanaan penilaian. 7. Keselarasan dengan tujuan lebih tinggi. Pastikan bahwa tujuan pembelajaran selaras dengan tujuan kurikulum yang lebih tinggi. Tujuan pembelajaran harus menjadi langkah menuju pencapaian tujuan kurikulum yang lebih besar. Kedelapan, fleksibilitas. Ingatlah bahwa tujuan pembelajaran harus fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan individu siswa. Selalu ada variasi dalam cara siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah, Anda akan memberikan arah yang spesifik dalam proses pembelajaran dan memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang konkret tentang apa yang diharapkan dari mereka. Tujuan pembelajaran menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta dalam pencapaian siswa. 5. Manfaat pengembangan tujuan kurikulum. Pertama, memberikan arah dan fokus. Tujuan kurikulum memberikan arah dan fokus pada proses pendidikan. Mereka menjelaskan apa yang harus dicapai oleh peserta didik dan membantu dalam merancang program pembelajaran yang terarah. Kedua, penilaian pencapaian dengan tujuan yang jelas dan terukur. Pendidik dapat dengan mudah menilai apakah peserta didik telah mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap pencapaian siswa. Ketiga, perbaikan kualitas pendidikan. Tujuan kurikulum membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menetapkan standar pencapaian yang tinggi, tujuan kurikulum mendorong untuk upaya memberikan pendidikan yang lebih baik. Keempat, pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Tujuan kurikulum membantu dalam mengembangkan keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang dibutuhkan oleh peserta didik. Mereka merinci kompetensi yang harus dikuasai. 5. Meningkatkan efisiensi pembelajaran. Dengan menentukan tujuan-tujuan yang spesifik, pendidik dapat merencanakan pembelajaran dengan lebih efisien. Hal ini membantu menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Keenam, pemberian motivasi. Tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan jelas dapat memberikan motivasi kepada peserta didik. Mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka memiliki panduan yang nyata untuk mencapainya. Ketujuh, penyelarasan dengan standar pendidikan. Tujuan kurikulum dapat diselaraskan dengan standar pendidikan nasional atau regional sehingga program pendidikan sesuai dengan prasyarat hukum dan norma-norma pendidikan. Kedelapan, peningkatkan transparansi. Tujuan kurikulum membantu dalam menciptakan transparansi dalam pendidikan.
Semua pihak, termasuk siswa, orang tua, dan guru, dapat memahami apa yang diharapkan dan apa yang akan diajarkan. Kesembilan, peningkatan akuntabilitas. Dengan tujuan kurikulum yang jelas, lembaga pendidikan dan pendidik dapat lebih akuntabel terhadap pencapaian tujuan tersebut. Ini membantu dalam meningkatkan pertanggungjawaban dalam sistem pendidikan. 6. Tujuan kurikulum di Indonesia. Berdasarkan falsafah bangsa Indonesia, tujuan terbagi menjadi 4 tujuan utama, yaitu 1. Tujuan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. 2. Tujuan institusional. Tujuan yang harus dicapai suatu lembaga, yaitu lembaga pendidikan seperti SDMI, SMP MTS atau SMK dan lembaga pendidikan lainnya, biasa SKL. Demikianlah hasil diskusi kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.